Pada zaman dahulu, ketika ibu kota kerajaan Indragiri berada di Pekan Tua, tersebutlah 3 orang bersaudara bernama Tiala, Sabila Jati, dan Jo Mahkota. Ketiganya pandai, gagah perkasa, dan menguasai ilmu bela diri. Mereka mahir menggunakan senjata, lincah mengelak serangan lawan, gesit menyerang, dan cerdik. Mereka hidup rukun dan saling membantu dalam segala hal di suatu tempat bernama Batu Jangko. Pada suatu hari, mereka pergi untuk mencari tempat yang lebih baik, yang tanahnya subur, airnya jernih, ikannya jinak, dan udaranya segar. Dari satu tempat ke tempat lain, 3 bersaudara ini akhirnya tiba di kota Siambul dan memutuskan untuk menetap di tempat tersebut. Sementara itu, di istana, Raja Indragiri yang sangat resah karena Datuk Dobalang yang berkuasa di negeri Sebuai Tinggi bertindak semena-mena. Dia suka berjudi, menyabung ayam, bermabuk-mabukan, dan memperlakukan rakyat dengan kejam. Raja Indragiri sudah muak dengan tingkah laku Datuk Dobalang. Sang raja kemudian memerintahkan Duli yang di Pertuan Besar Indragiri untuk memanggil 3 bersaudara yang dikabarkan berada di kota Siambul. Sang raja sudah mengetahui tentang kehebatan 3 bersaudara tersebut. Duli yang di Pertuan Besar Indragiri segera melaksanakan perintah raja. Dia kemudian memudiki sungai hingga akhirnya tiba di kota Siambul dan bertemu dengan 3 bersaudara, yaitu Tiala, Sabila Jati, dan Jo Mahkota. "Wahai anak muda, Baginda Raja meminta kalian menghadap ke istana di Pekan Tua," sapa Duli kepada 3 bersaudara. Karena permintaan raja, mereka tidak bisa menolak. Mereka pun berangkat ke istana menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan raja, mereka pun memberi hormat. "Ampun Baginda, apa gerangan Baginda Raja memanggil kami?" tanya ketiga bersaudara serentak. Sang raja menjawab, "Begini saudara-saudara, kami bermaksud meminta bantuan kalian untuk menaklukkan Datuk Dobalang yang telah bertindak semena-mena di negeri Sebuai Tinggi." Mendengar jawaban sang raja, mereka pun menyanggupi permintaan sang raja. Sebagai bekal, masing-masing mengajukan perlengkapan yang diperlukan. Tiala meminta seekor ayam sabung betina dan 2 buah keris besarung emas buatan Majapahit. Sabila Jati meminta pedang jawi yang halusnya bertahtakan intan dengan tulisan Muhammad. Jo Mahkota meminta lembing dengan sarung emas dan suasa. Setelah raja memenuhi semua perlengkapan yang diminta, berangkatlah 3 bersaudara tersebut ke Sebuai Tinggi dengan sebuah perahu yang dikayuh oleh 12 orang. Setiba di Sebuai Tinggi, mereka langsung ditemui oleh Datuk Dobalang dan ditantang untuk bersabung ayam. Ketiga bersaudara pun bertanya kepada Datuk Dobalang, "Maaf Datuk, apa pantang larangannya?" Datuk Dobalang menjawab, "Ada 4 pantang larang yang harus dipatuhi dalam pertandingan, yaitu: pertama, dilarang bersorak dan bertepuk tangan. Kedua, dilarang memekik dan menghentak tanah. Ketiga, dilarang menyingsingkan lengan baju. Dan yang keempat, dilarang memutar keris ke depan. Siapa yang melanggar peraturan tersebut dianggap kalah," tegas Datuk Dobalang dengan pongahnya. Kemudian ketiga bersaudara bertanya lagi, "Berapa taruhannya Datuk?" Datuk Dobalang menjawab, "Tanah inuman di kiri sungai Indragiri yang lebar dan panjangnya sejauh mata memandang dari gelanggang Sebuai Tinggi." Mendengar begitu luas tanah yang dipertaruhkan Datuk Dobalang, ketiga bersaudara diam sejenak. Mereka berpikir bagaimana cara mengimbangi besarnya taruhan yang ditetapkan oleh Datuk Dobalang. Karena kecerdikan mereka, dengan percaya diri mereka pun berujuk serentak, "Kami memberikan taruhan tanah kota Siambul di kiri sungai Indragiri, lebar dan panjangnya sehabis mata memandang dari gelanggang Sebuai Tinggi." Sungguhnya mereka tidak mempertaruhkan apa-apa, sebab kota Siambul tidak dapat dilihat dari Sebuai Tinggi. Namun Datuk Dobalang menerima taruhan itu tanpa menyadari kebodohannya.
Setelah kedua belah pihak menetapkan taruhan, saatnya menentukan hari pelaksanaan pertandingan sabung ayam. "Hai anak muda, kapan kita laksanakan pertandingan ini?" tanya Datuk Dobalang. "Terserah tuanku," jawab 3 bersaudara serentak. "Kalau begitu, kita laksanakan 3 hari lagi, sebab kami harus mengumpulkan para penduduk di gelanggang," ujar Datuk Dobalang. Saat yang dinantikan pun tiba. Pada hari ketiga, pertandingan sabung ayam itu pun segera dilaksanakan. Semua penduduk berkumpul di gelanggang Si Buaya Tinggi untuk menyaksikan pertarungan itu. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, suasana gelanggang menjadi hening. Datuk Dobalang melepaskan ayam jagonya, sedangkan 3 bersaudara melepaskan ayam betinanya. Beradulah kedua ayam tersebut dengan seru. Baru beberapa saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba ayam betina 3 bersaudara terkena serangan hingga sayapnya patah. Datuk Dobalang sangat gembira hingga bersorak, bahkan memekik dan menghentak tanah. Tanpa ia sadari, semua aturan yang dibuatnya dilanggarnya sendiri. Berkali-kali 3 bersaudara mengingatkan Datuk Dobalang bahwa dia telah melanggar peraturan, dan siapapun yang melanggar peraturan harus dianggap kalah. Namun, Datuk Dobalang tidak peduli. Kesabaran itu ada batasnya. 3 bersaudara tidak tahan lagi melihat tingkah si Datuk angkuh itu, sehingga kesabaran mereka pun habis. Sambil bersiap mengantisipasi serangan Datuk Dobalang, mereka melantunkan sebuah gurindam. "Penat mau bergalah, coba-coba mengalas. Penat hendak mengalah, dicoba membalas." Ternyata benar, baru saja gurindam itu lepas dari mulut 3 bersaudara, tiba-tiba Datuk Dobalang menyerang mereka dengan kerisnya. 3 bersaudara sudah siap, sehingga dengan mudah mereka mengelak dan balas menyerang Datuk Dobalang. Serang menyerang berlangsung dengan seru. Berkali-kali Datuk Dobalang mengayunkan kerisnya ke arah 3 bersaudara. Berkali-kali pula Datuk Dobalang memekik geram karena serangannya dapat dielakkan oleh 3 bersaudara. Suasana di gelanggang semakin gaduh. Penduduk yang ada di gelanggang itu hanya terperangah menyaksikan sengitnya perkelahian antara Datuk Dobalang dengan 3 bersaudara. Melihat serangan yang selalu dipatahkan oleh 3 bersaudara, dengan mengeram macam singa lapar, Datuk Dobalang menyerang 3 bersaudara. Karena ia dalam keadaan emosi, ia tidak dapat mengendalikan serangannya dengan baik, sehingga tampak serangannya membabi buta. Tentu saja kelengahan itu tidak disia-siakan oleh 3 bersaudara. Dengan secepat kilat, ketiga bersaudara tersebut mengeluarkan senjata masing-masing yang mereka minta dari Raja Indragiri. Akhirnya, pusaka-pusaka sakti tersebut membuat Datuk Dobalang tewas jatuh tersungkur ke tanah. Penduduk yang hendak hadir di gelanggang itu segera mengerumuni mayat yang tergeletak itu. Mereka ingin memastikan apakah Datuk Dobalang benar-benar sudah mati. Dari kerumunan itu, sesekali terdengar decak kagum akan keberhasilan 3 bersaudara mengalahkan orang yang paling ditakuti di negeri Si Buaya Tinggi. Penduduk Si Buaya Tinggi bergembira ria, sebab mereka sudah bisa mencari nafkah sehari-hari tanpa dihantui rasa takut. Selanjutnya 3 bersaudara memasukkan jasad Datuk Dobalang ke dalam peti dan segera membawanya ke hadapan Raja Indragiri. Sang raja sangat gembira melihat keberhasilan 3 bersaudara mengalahkan Datuk Dobalang. Atas jasa-jasanya itu, sang raja meminta kepada 3 bersaudara menyebutkan hadiah yang mereka inginkan. "Wahai pahlawanku, hadiah apa yang kalian inginkan?" seru sang raja menawarkan. 3 bersaudara tidak mengharapkan uang, emas, ataupun harta benda lain. "Kami hanya minta sesuatu yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk karena hujan seumur hidup," kata Tiala mewakili saudara-saudaranya. Sang raja tidak mengerti apa maksud perkataan Tiala itu. Sang raja pun mengumpulkan para menteri dan orang-orang tua yang bijak untuk mengadakan rapat tentang permintaan 3 bersaudara tersebut. Selama 8 hari, mereka berpikir keras untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh 3 bersaudara tersebut. Atas petunjuk Tuhan, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa yang diinginkan oleh 3 bersaudara adalah pangkat. Ketiga bersaudara tersebut kemudian diangkat menjadi penghulu 3 lorong. Tiala diangkat menjadi Lelo Diraja, penghulu Batu Rijal hilir lawan Sungai Indragiri dengan bendera berwarna putih.
Sabila Jati diangkat menjadi Dana Lelo penghulu pematang lawan Batanghari dengan bendera berwarna hitam. Adapun Jawa Mahkota diangkat menjadi penghulu Batu Rijal Hulu dengan anugerah 2 bendera, yaitu bendera merah dari Raja Indragiri dan bendera hitam dari Raja Kuantan. Atas anugerah pangkat yang mereka terima, penghulu 3 orang bersumpah, tiada boleh akal buruk, budi merangkak, menggunting dalam lipatan, memakan darah di dalam, memakan sumpah 1000 siang dan 1000 malam, ke atas dak bepucuk, ke bawah dak baurat, dikutuk kitab Al-Quran 30 juz. 3 bersaudara selanjutnya menerima hadiah tanah 3 lorong, yang tanahnya subur, udaranya sejuk, airnya jernih, rumputnya segar, serta ikannya jinak. Mereka membangun wilayah 3 lorong sehingga hasil pertaniannya berlimpah. Jalan-jalan dan bangunan tertata rapi, perniagaan maju, serta kesenian berkembang pesat. Rakyat yang terdiri dari berbagai suku hidup rukun, saling menghargai, serta menjalankan syariat agama dengan taat.